Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Yang mulia para ulama, para kiai, para asatiz dan asatizah, yang saya hormati para tokoh masyarakat, pengurus serta DKM Masjid Besar Raudhatul Jannah, ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Malam ini alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi di masjid kebanggaan kita dalam rangkaian memperingati Isra dan Mi'raj baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu Nabi mau melaksanakan Isra dan Mi'raj, beliau oleh malaikat Jibril dibawa ke tepian sumur air Zam-Zam. Di situ hati Nabi dibersihkan, bukan karena hati beliau kotor, tidak, tapi yang bersih agar bertambah lebih bersih lagi. Lalu kemudian hati beliau diisi dan dipenuhi dengan iman. Konteksnya dengan kita orang Jenggawah, ini Jenggawah nggih. Kita bersyukur Allah takdirkan lahir ke alam dunia sudah memiliki iman. Ini karunia yang luar biasa mahal. Allah takdirkan kita lahir ke alam dunia sudah memiliki iman. Ayo lihat sejarah. Kita nggak pernah menyaksikan raut wajah baginda Nabi. Kita nggak hidup sezaman dengan beliau. Kita juga tidak menyaksikan mukjizat. Kita tidak mengikuti berbagai macam peperangan seperti Khandaq, Jabal Uhud, perang Uhud dan sebagainya. Tetapi bersyukur kita kepada Allah, ditakdirkan lahir ke alam dunia sudah memiliki iman. Sejarah kita baca, banyak orang yang hidupnya sezaman dengan Nabi, menyaksikan bagaimana Nabi, mengetahui turunnya mukjizat, bahkan mengikuti peperangan, tapi mereka tidak diberikan iman oleh Allah, mati dalam kondisi kufur. Na'udzubillah min. Siapa? Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sofyan, dan abu-abu yang lainnya. Abu Gosok mungkin itu. Bersyukurlah kita kepada Allah, ditakdirkan lahir ke alam dunia sudah memiliki iman. Maka memperingati Isra dan Mi'raj tidak lain dan tidak bukan adalah meningkatkan kualitas iman kepada Allah Subhanahu. Begini, seluruh peristiwa di alam ini terjadinya melalui dua proses. Ada yang disebut kauniyah, ada yang disebut ilahiyah. Peristiwa kauniyah apa? Prosesnya bisa dicerna pakai otak manusia. Ini peristiwa kauniyah. Biasanya peristiwa ini berhubungan dengan sebab akibat, kausalite. Maka proses ini
bisa dicerna pakai otak manusia. Contoh, siapa rajin belajar dia akan pandai. Peristiwa ini prosesnya melalui kauniyah, sebab akibat. Rajin belajar sebab, pandai akibat, itu kauniyah. Siapa rajin menabung dia punya uang, ini kauniyah nih. Rajin menabung sebab, punya uang akibat. Contoh lagi, kalau ada anak kecil, otak kita ngomong, itu ada anak kecil, pasti ada ibu, ada bapak. Betul apa tidak? Ini kauniyah nih. Kalau ada anak kecil, pasti ada ibu, ada bapak. Hasil kerjasama yang baik antara ibu dan bapak, lahir anak. Betul apa tidak? Peristiwa ini disebut kauniyah. Tapi ada peristiwa yang prosesnya ilahiyah. Apa ilahiyah itu? Kemauan Allah. Kalau Allah yang mau, segalanya serba mudah. Kalau Allah yang mau, segalanya nggak ada yang susah. Di sini otak harus tahu diri. Oi, oi, oi. Peristiwa ini otak harus tahu diri. Ini bukan ranahnya otak, tapi ranahnya iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Semua peristiwa nggak bisa dicerna pakai otak. Banyak peristiwa yang hanya bisa dicermati dan dicerna dengan nilai-nilai keimanan. Contoh, api itu sifatnya panas, tapi menurut Allah api itu netral. Netral bagaimana? Ya terserah maunya Allah. Kalau Allah mau api panas ya panas, kalau Allah mau api dingin ya dingin. Panas dan dinginnya api bukan untuk Allah, tapi untuk kita para makhluk. Betul apa tidak? Tuh, waktu Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam kobaran api yang menggunung, Allah memerintahkan kepada api, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hai api, dinginlah kamu, selamatkan Ibrahim. Walhasil Nabi Ibrahim keluar dari kobaran api, sekujur badan sedikit pun nggak kebakar dengan api. Kenapa? Api nurut perintah, otak harus tahu diri. Oi, oi, otak harus tahu diri. Tidak semua peristiwa bisa dicerna pakai otak manusia. Kenapa? Ada yang kedua, ilahiyah, kemauan Allah. Nabi Ibrahim keluar dari kobaran api, sekujur badan sedikit pun nggak kebakar dengan api. Kenapa? Api nurut perintah Allah. Iza arada syai'an ayyaqula lahu. Nabi Ibrahim nggak kebakar gara-gara ngamalin ayat yang tadi kali. Cobain. Nanti pulang dari masjid raja sampai rumah langsung ke dapur nyalakan kompor, baca ayat ini 3 kali, ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Nangkring di atas kompor, insya Allah gosong. Karena pakai otak nih, otak kita harus tahu diri. Ini penting nih. Selama ini kita sering terkesima dengan penemuan-penemuan manusia. Kita sering kagum dengan hasil otak manusia. Pesawat segitu besarnya, bobotnya puluhan ton, iso mabur
sepur bobotnya puluhan ton iso melayu. Kita kagum dengan penemuan manusia, kita kagum dengan otak manusia, tapi kita sering lupa dengan yang bikin otak manusia. Siapa? Allah Subhanahu. Enggak semua peristiwa bisa dicerna pakai otak. Contoh lagi nih, contoh. Sepanjang sejarah kita baca, Siti Maryam itu enggak pernah punya suami. Betul apa tidak? Tapi Allah mau Siti Maryam hamil melahirkan Nabi Isa alaihi salam. Allah yang mau, walaupun Siti Maryam enggak pernah punya suami, tapi hamil melahirkan Nabi Isa. Nih peristiwa yang enggak bisa dicerna pakai otak. Lagi-lagi kalau Allah yang mau, segalanya serba gampang, segalanya serba mudah. Walaupun Siti Maryam enggak pernah punya suami, tapi walhasil Allah yang berkehendak hamil melahirkan Nabi Isa. Kita sayangkan sekarang ini di Jenggawah banyak juga perempuan enggak mau kalah sama Siti Maryam. Nah, Isra dan Mi'raj ayatnya sudah dibacakan qori kita. Nabi yang menjalankan, Allah yang Nabi yang dijalankan, Allah yang menjalankan. Kalau Allah yang menjalankan, segalanya serba mudah. Karena itu saya kembali dengan memperingati Isra dan Mi'raj. Pertama, kita bersyukur Allah takdirkan kita lahir sudah memiliki iman. Yang kedua, tingkatkan kualitas iman yang sudah ada dalam diri kita. Jaga, pelihara, jangan sampai tertinggal. Nah, maaf ya, maaf. Kita ini baru cuma sekedar ngaku orang beriman, tapi nilai-nilai keimanan sering bener ditinggal di rumah. Ngakunya beriman, tapi nilai-nilai keimanan sering ketinggalan di rumah. Apa buktinya Ustadz? Lihat saja, pedagang mau ke pasar, imannya ditinggal di rumah. Sini aja man, nggak usah ikut ke pasar. Kalau kamu ikut ke pasar, saya nggak bisa nyurangin timbangan man. Imannya ditinggal di rumah tuh. Pegawai mau ke kantor, iman ditaruh di lemari. Sini saja lah man, nggak usah ikut kau ke kantor. Kalau kamu ikut ke kantor, saya nggak bisa korupsi man. Ini kan yang terjadi di negara kita sekarang ini nih. Ngakunya beriman, tapi nilai-nilai keimanan sering ditinggal di rumah daripada diajak kemana-mana. Curangnya praktek dagang, berkurangnya timbangan di pasar, itu karena iman sering ditinggal di rumah. Terungkapnya korupsi hampir di setiap lini kehidupan bermasyarakat, itu karena iman sering ketinggalan di rumah. Ya Allah, korupsi di Indonesia nih itu akibat dari iman ditinggal di rumah. Mulutnya ngaku beriman, tapi nilai-nilai iman ditaruh di rumah, nggak pernah dibawa-bawa. Salah satu dampaknya korupsi merajalela. Kemarin banyak orang bilang vonis hukuman terhadap salah seorang tersangka koruptor menciderai rasa keadilan.
Kenapa? Korupsinya 300 triliun, dihukumnya cuma 6,5 tahun. Maling ayam saja 1 tahun sampai 2 tahun, korupsi 300 triliun, hukumannya cuma 6,5 tahun. Yoh, negara uangnya dikorup 300 triliun. Hei, hei, 300 triliun. Itu uang kalau dibelikan dawet sejember ngambang di dawet ini. Sampai-sampai presiden kita Pak Prabowo geram menanyakan langsung itu, kalau bisa hukumannya jangan 6,5 tahun lah, ratusan triliun. Vonisnya mencederai rasa keadilan. Inilah gambaran kita masyarakat Indonesia nih, mulutnya beriman tapi nilai-nilai keimanan lebih sering ditinggal di rumah. Akibatnya korupsi merajalela. Korupsi ini bukan musuhnya polisi saja, saudara. Korupsi ini bukan musuhnya jaksa dan pengadilan saja, tapi musuh kita rakyat Indonesia nih. Bahkan mohon maaf, KPK itu merilis belum lama ini kebocoran uang negara dalam 1 tahun itu 100 triliun lebih. Dalam 1 tahun KPK merilis kebocoran uang negara 100 triliun lebih. Ya Allah, ini musuh kita bersama nih. Memang rada angel. Angel itu apa angel? Ya memang rodok sulit, tapi diperlukan kekuatan bersama untuk minimal meminimalisir, mengurangi tingkat korupsi di negara kita tercinta Indonesia. Saya nggak setuju kalau ada orang bilang, susah memberantas korupsi di Indonesia, korupsi itu udah jadi tradisi. Saya nggak setuju kalau ada orang yang ngomong kayak begitu. Tradisinya orang Indonesia tradisi yang baik-baik kok. Korupsi itu bukan tradisinya orang Indonesia. Memang tadi saya katakan rodo angel, tapi diperlukan semangat dan kekuatan bersama. Saya yakin insya Allah korupsi bisa diminimalisir di negara kita tercinta Indonesia. Memang ya, sampai-sampai ada anekdot soal korupsi. Di akhirat penduduk sorga sama penghuni neraka musyawarah. Mereka sepakat akan membangun jembatan yang menghubungi sorga dengan neraka. Apa tujuannya? Pertama, biar gampang silaturahmi. Yang kedua, biar mudah saling mengunjungi. Sepakat penduduk sorga dengan penghuni neraka musyawarah membangun jembatan yang menghubungi keduanya. Walhasil jembatan di neraka rampung lebih dulu, sementara yang di sorga jangankan jembatannya, tiang pancangnya saja belum terpasang. Penghuni neraka jengkel, marah-marah. Mas, cepat bikin jembatannya, kita di neraka sudah selesai, tinggal nyambung saja, cepat kerjain. Apa jawab penduduk sorga? Kata penduduk sorga, Mas, bagaimana kami mau ngerjain? Pimpinan proyek, pemborong sama menterinya kan di tempat sampean semua. Makanya tadi saya enak begitu turun dari, saya lewat Banyuwangi,
Tadi mendarat jam 1:30, perjalanan langsung ke Jember melalui Banyuwangi. Begitu turun dari gunung Gumitir, oh masuk ke Jember enak, jalanannya banyak yang lobang-lobang. Padahal sudah saya telakson, lobangnya nggak mau minggir. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Nah, saya kembali dengan peringatan Isra dan Mi'raj, kualitas iman. Bersyukur kita kepada Allah. Allah takdirkan lahir ke alam dunia sudah memiliki iman. Sumbernya Al-Quran dan hadis. Orang-orang yang beriman kepada Allah seyakin-yakinnya nanti di akhirat akan mendapat balasan berupa surga. Memang ada tingkatan. Ada orang beriman yang masuk surga, ada orang beriman yang dimasukkan ke dalam surga, dan ada orang beriman yang jadi penduduk surga. Loh, kok beda-beda Pak? Iya, karena waktu hidup di Jember amalannya juga tidak sama, maka tingkatnya berbeda-beda. Saudara, masuk dengan dimasukkan itu berbeda. Kalau masuk harus ada proses. Itu masuk tuh. Nanti Bapak Ibu pulang dari Masjid Raudhatul Jannah sampai rumah, buka pintu pagar, buka pintu depan, buka pintu kamar. Itu namanya masuk rumah. Kira-kira ada proses apa tidak? Ada proses apa tidak? Buka pagar, buka pintu depan, buka pintu kamar, itu disebut masuk. Tapi kalau dimasukkan, ujuk-ujuk ada di dalam. Nah, ujuk-ujuk tuh apa? Ujuk-ujuk tuh tahu-tahu, nggak pakai proses. Masuk menggunakan proses. Kalau dimasukkan tahu-tahu ada di dalam, nggak pakai proses lagi. Ini beda nih tingkatannya. Bu, saya tanya sama ibu, kira-kira ibu lebih berasa mana, masuk atau dimasukkan? Ngeres aja sampean lah. Nah, kita lihat nih. Pertama, ada orang beriman yang masuk surga, pakai proses nih. Orang beriman yang masuk surga. Saudara mau masuk surga? Mau masuk surga? Nih tiketnya murah nih. Kata Kanjeng Nabi begini, ma min abdin qala la ilaha illallah summa mata ala zalik illa dakhalal jannah. Siapa orang yang mengucap dua kalimat syahadat, meyakini kebenarannya, lalu hidup di Jember nggak pernah menyekutukan Allah sedikit pun sampai dia mati, maka orang beriman model begini dia berhak untuk masuk surga. Sahabat protes, ya Rasul, walaupun orang itu berjudi, iya. Walaupun berzina, walaupun mabuk-mabukan, iya. Walaupun berjudi, berzina, mabuk-mabukan, dia mengucap dua kalimat syahadat, meyakini kebenarannya, hidup di Jember nggak pernah menyekutukan Allah sampai dia mati, maka orang beriman semacam ini dia berhak masuk surga. Itu perkara masuk. Nah, tadi di awal saya katakan masuk tuh ada proses. Kalau pertanyaannya diteruskan, masuknya kapan Pak? Nah,
kita ini mazhab ahlus sunnah wal jamaah di akhirat itu meyakini tempat cuma ada dua. Kita enggak menganut mazhab muzabzab bainahuma. Di akhirat tuh tempat cuma ada dua, ada sorga, ada neraka. Mau ke sorga tapi mampir dulu, ya jelas tempatnya di neraka. Saudara, setelah Allah memasukkan penghuni neraka ke dalam neraka, Allah memanggil malaikat Malik. Malik, labaik ya Allah. Penghuni neraka sudah masuk semua. Sudah ya Allah. Bagus. Kalau begitu Malik, sekarang kamu masuk neraka. Saya ya Allah. Iya. Buat apa ya Allah? Dalam hadis kursi Allah menjelaskan, akhriju minan nar man kana fi qalbihi mithqala habatin min hardal minal iman. Keluarkan orang-orang yang ada di neraka yang di hatinya masih punya iman walaupun seberat biji sawi. Keluarkan mereka dari neraka. Ya Allah. Malaikat Malik dapat perintah dari Allah, enggak ngebantah, masuk ke neraka. Cari orang di neraka sulit, udah pada gosong. Korek. Saudara, dalam riwayat ini dijelaskan orang yang hidup di alam dunia beriman seyakin-yakinnya kepada Allah, di hatinya itu mengeluarkan cahaya keimanan. Malaikat Malik lihat ada imannya nih orang, diangkat. Ada imannya lagi, dikeluarin lagi. Ada imannya lagi, dikeluarkan lagi. Enggak sedikit mereka dikeluarkan oleh malaikat Malik, diangkat. Hancur badannya, rusak wajahnya. Mereka semua karena cahaya keimanan dikeluarkan oleh malaikat Malik. Dimandikan di sebuah sungai yang bernama Nahrul Hayat, sungai kehidupan. Subhanallah, setelah dimandikan di sungai tersebut, badannya kembali bagus lagi, mukanya kembali, wajahnya kembali cakep lagi. Setelah itu mereka semua apel di hadapan Allah. Kata Allah, bagaimana Mas, kapok nggak sampean? Kapok ya Allah. Kalau kapok, izhab fadkhulil jannah, pergi sana masuk sorga. Berangkat orang-orang ini nih yang sudah dimandikan, bagus lagi badannya, berangkat mereka menuju sorga. Di sorga ketemu sama teman-temannya yang sudah sampai duluan. Dari mana? Desa Jenggawa. Amin. Rupa-rupanya nih yang hadir di sini sudah sampai sorga duluan. Amin. Kata teman-temannya yang sudah sampai duluan, Mas, iya, baru sampai. Oh, macet tadi di lampu merah. Memang kemana dulu? Kita sudah lama sampai sini. Nah, saudara bisa baca dalam surah Al-Mudaththir, ma salakakum fis saqar, kenapa kamu mampir di neraka Saqar? Qalu lam nakum minal musallin, kami mampir di neraka Saqar Mas karena waktu hidup di dunia kami nggak pernah sholat. Neraka Saqar Allah ciptakan buat mereka yang tidak mendirikan ibadah sholat. Kenapa pakai mampir dulu? Kita udah lama nungguin di sini. Iya Mas, kami ini mampir dulu di neraka Saqar karena waktu hidup di alam dunia kami nggak pernah sholat. Nggak pernah sholat. Loh, kan waktu hidup di Jenggawah
rumahnya deketan sama Masjid Raudhatul Jannah, cuma deket doang, sholat mah enggak mas. Untung saya pernah ngucap 2 kalimat syahadat sekali-kalinya, itu juga dulu waktu mau kawin. Innalillahi wa inna, untung kawin nih orang nih. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, oleh-oleh dari Isra dan Mi'raj, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh Allah diperintahkan ibadah salat 5 waktu. Ibadah-ibadah yang lain Allah turunkan melalui perantara malaikat Jibril, tapi khusus ibadah Sri yang mengundang junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu datu ya. Yang kedua, ini sampai jam berapa ketua yayasan? Sampai jam berapa? Jam 12. Sampean nggak bayar nawar jam rolas. Yang kedua, ada orang beriman yang dimasukkan ke dalam sorga. Nah ini tingkatannya lebih tinggi nih. Kata Quran begini, innal ladzina amanu wa amilus solihat la ukaffiranna anhum sayyiatihim wa la udkhilannahum jannah. Mereka orang-orang yang beriman lalu berbagai macam amalan kebaikan, kami hapuskan segala macam kesalahan dan kami masukkan mereka ke dalam sorga. Beriman, mengerjakan berbagai macam amal kebaikan, dihapuskan segala macam kesalahan. Mudah-mudahan hadirnya kita malam ini di Masjid Raudhatul Jannah dicatat sebagai sebuah kebaikan, dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah, dan digugurkan, dirontokkan salah serta dosa-dosa kita. Saudara, siapa sih manusianya yang tidak pernah berbuat salah dan dosa? Kecuali Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau maksum. Adapun selain beliau, kita, siapa sih orangnya yang tidak pernah berbuat salah dan dosa? Saya tanya malam ini nih, yang hadir di Masjid Besar Raudhatul Jannah nih, yang hadir nih ada 50 orang nih. Yang hadir ada nggak kira-kira 50 orang? Lebih 100 orang? Lebih 200 orang? Masih lebih 2000 orang, campur yang goib di sungai-sungai. Saya tanya ratusan orang yang malam ini hadir, ada nggak yang tidak pernah berbuat salah dan dosa? Ada apa tidak? Semua kita nih makhluk yang berlumuran salah dan dosa, betul. Saya nih nyuwun sewu, saya Fikri Zainuddin MZ boleh jadi salah dan dosa saya lebih besar dari, tapi Islam adalah agama yang memberikan harapan pasti, bukan harapan semu. Kalau kamu bergelimpangan dengan salah dan dosa, segeralah bertobat kepada Allah secara langsung tanpa calo. Ikuti perbuatan salah itu dengan menebarkan kebaikan. Insya Allah salah dan dosamu diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah ajaran Islam, memberikan harapan pasti, bukan harapan semu. Semua kita makhluk yang berlumuran salah serta dosa, bertobat kepada Allah, menyesali, lalu tebarkan nilai-nilai kebaikan di muka bumi. Insya Allah tobat kita akan diterima. Kalau nanti yang hadir di sini ratusan orang semuanya masuk sorga, amin.
Di sorga nanti Bapak Ibu saudara-saudara nggak usah heran kalau melihat banyak ulama ada di sorga, nggak usah heran. Sorga memang pantas tempatnya ulama, orang alim yang menjalankan ilmunya. Mereka memang pantas tempatnya di sorga, nggak usah heran. Kalau nanti saudara melihat di sorga banyak orang kaya, nggak usah heran juga. Orang kaya begitu dia sadar betul harta yang Allah karuniakan kepada dia, dia gunakan untuk membantu orang lain, membantu masjid, membantu madrasah, membantu fakir miskin. Maka orang kaya semacam itu, tempatnya ada di sorga, nggak usah heran. Kalau nanti saudara lihat di sorga banyak pemimpin, nggak usah heran juga. Sorga itu pantas loh tempatnya para pemimpin. Pemimpin yang bagaimana? Pemimpin yang adil. Yang adil itu yang bagaimana? Ucapan sama perbuatan sama. Pemimpin yang kalau memang mau mensejahterakan rakyat, memang benar-benar dibuktikan rakyat jadi sejahtera. Bukan cuma janji waktu kampanye mau mensejahterakan, tapi udah terpilih tetap saja rakyat dibikin sengsara. Hoi, hoi, hoi. Pemimpin yang adil, ucapan dengan perbuatannya sama, pantas mereka ada di sorga. Saudara akan terkejut melihat pelacur ada di sorga. Pelacur ada di sorga. Saudara hampiri, saudara tanya, Mbak Yu, iya mas, kok ada di sorga Mbak Yu? Oh, emang bagaimana ceritanya Mbak Yu bisa sampai sorga? Cerita perempuan ini, mas, dulu waktu hidup di dunia saya ini siapa, sampean kan tahu, sampean juga pernah jadi langganan saya kan, umpama lah. Tapi mas, jujur saya mengerjakan perbuatan itu karena terpaksa. Sejak kecil saya sudah jadi yatim piatu. Demi mengganjal perut, demi sesuap nasi, terpaksa saya merantau mencari kerja. Merantau kemana Mbak Yu? Jember. Ngapain di Jember? Ada tetangga mas nawarin kerjaan, kerjaannya si enteng, uangnya lumayan. Kerja apa tuh Mbak Yu? Dagang apem. Malam-malam saya lagi main ke Jenggawah, nggak sengaja lewat depan masjid besar Raudhatul Jannah, lagi ada tablik akbar. Ustadznya nyampein hadis, at-taib minaz zambi kaman la zambalah. Orang yang bertobat dari dosa sama dengan orang yang tidak berdosa. Hadis qudsi Allah menyatakan, lau amiltumul khotoya hatta mala'atis sama thumma nadimtum fataballahu alaikum. Andai kata kamu berbuat dosa, penuh langit dengan dosa-dosamu, kamu menyesal dan bertobat, taubatmu pasti akan diterima. Mas, dengar hadis kayak begini berlinang air mata. Malam itu saya niat pulang kampung bertobat kepada Allah. Saya ikuti pertobatan saya dengan menebarkan amal kebaikan. Alhamdulillah tobat saya diterima Allah. Akhirnya saya sampai juga di sorga. Ya, siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat salah dan dosa? Ikuti perbuatan itu dengan istighfar, memperbanyak nilai-nilai kebaikan. Saya katakan kembali ke awal, orang yang imannya meningkat,
kelihatan dalam kehidupan sehari-hari. Dia akan semangat meningkatkan amal kebaikan. Orang yang beriman selalu berazam dalam dirinya, hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, hari esok harus lebih baik dari hari ini. Tingkat keimanannya makin mantap, maka dia akan makin bersemangat menebarkan nilai-nilai kebaikan. Saudara, kebaikan yang kita lakukan bukan untuk menyenangkan Allah. Allah enggak butuh ibadah kita, Allah enggak butuh kebaikan kita. Kita yang butuh ibadah, kita. Sejember orang enggak ada yang sholat, Allah enggak akan pensiun jadi Tuhan. Sejawa Timur orang enggak ada yang sedekah, Allah enggak akan bangkrut jadi Tuhan. Ibadah yang kita kerjakan, kebaikan yang kita tebarkan, seluruhnya itu akan kembali manfaatnya buat diri kita sendiri. Kalau kita berbuat baik sama orang, boleh jadi orang itu menerima kebaikan yang kita lakukan, tapi hakikatnya kita sedang berbuat baik bagi diri kita sendiri. Kalau kita berbuat jahat sama orang lain, boleh jadi orang itu menerima kejahatan yang kita lakukan, tapi hakikatnya kita sedang berbuat jahat bagi diri kita sendiri. Perbuatan baik dan perbuatan buruk itulah yang menempel pada kita. Maaf, nih yang hadir nih semuanya nih calon-calon jenazah ini. Ada orang Jenggawah yang hidup terus-terusan, ada apa tidak? Ini semuanya pasti bakalan calon-calon jenazah. Betul? Kata Nabi, yang nganterin kita nanti ke kuburan cuma 3: keluarga, harta, amal perbuatan yang baik dan yang buruk. Itu yang akan nganterin kita ke kuburan. Tapi saya yang dua pulang. Siapa yang pulang? Ahluhu wa maluhu, keluarga dan harta pulang. Harta kecuali yang kita sedekahkan saja, yang lain akan kembali ke rumah. Boleh jadi itu akan jadi rebutan ahli waris kita saja. Betul tidak? Betul. Yang namanya kita perbuatan yang baik dan yang buruk itu yang akan jadi bekal kita, karena memang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu perbuatan apapun yang kita lakukan, hakikatnya kita sedang mempersiapkan rumah kuburan kita. Kalau amalan kebaikan yang selalu kita lakukan, meningkatnya iman seseorang, semangat dia melakukan perbuatan kebaikan, maka dia sedang mempersiapkan rumah kuburan yang menyenangkan. Tapi kalau perbuatan jahat, maksiat, salah dan dosa yang terus menerus dikumpulkan, maka sudah dipastikan juga rumah kuburannya sangat menyeramkan. Na'udzubillah min. Karena itu memperingati Isra dan Mi'raj, jadikan momentum kualitas iman bertambah diiringi dengan semangat menebarkan nilai-nilai kebaikan. Bapak Ibu, saudara-saudara, mau meningkatkan kualitas iman? Oh, yang jawab 30 orang. Saudara-saudara, mau meningkatkan kualitas iman? Mau hidup menebarkan kebaikan? Nah, saya tes malam ini bersama dengan saya. Bapak Ibu, saudara-saudara, mau ikut sedekah? Bawa uang berapa? 5.000. Kita berada di bulan Rajab, salah satu amalan yang disunahkan adalah memperbanyak sedekah. Lagi-lagi tadi sudah saya katakan, ibadah kebaikan yang kita kerjakan bukan untuk menyenangi Allah, tapi untuk kembali kepada diri kita sendiri. Kata Nabi, terangi alam kuburmu
rupa-rupanya alam kubur yang bakal kita nanti sepi, sunyi, gelap, peteng. Makanya Nabi bilang, terangi alam kuburmu dengan apa? Amalan sedekah yang kamu lakukan di alam dunia. Artinya manfaat kebaikan akan kembali kepada diri kita sendiri. Saudara, karena itu kita mulai, mumpung masih di awal, belum pertengahan bulan Rajab, amaliyah yang menghantarkan kita kepada nilai-nilai takwa semampu mungkin untuk kita lakukan dan kita dawamkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya tanya sekali lagi, Bapak Ibu saudara-saudara, mau ikut sedekah? Bawa uang? Mangewu meneh. Masuk kebun binatang saja tiketnya 50.000 lebih. Itu lihat monyet. Masa lihat Fikri Zainuddin MZ mangewu, mahalan monyet ketimbang saya itu. Kita tahulah orang Jember namanya sedekah itu kan yang penting ikhlasnya. Betul tidak? Soal besarnya mah nomor satu. Buat apa sedekah kecil kalau enggak ikhlas? Mendingan sedekah besar tapi ikhlas. Tadi saya katakan bersumber dari hadis Nabi, rupa-rupanya sedekah kita itu jadi lentera, jadi pelita, jadi cahaya yang menerangi kuburan kita masing-masing. Ustadz, saya sedekah 1 juta Ustadz. Insya Allah cahaya kuburnya terang, lampu neon. Ustadz, saya sedekah 100.000 Ustadz, patromak. Ustadz, saya sedekah 10.000 Ustadz, lilin. Ustadz, saya sedekah 5.000 Ustadz, pentol korek, remeng-remeng masih kelihatan, nggak apa-apa. Karena itu nanti petugas kotak amal ngiter, ibu bapak diisi seikhlasnya. Sambil tim marawis hadroh, pada kemana tim hadrohnya nih? Sambil pembacaan sholawat, mana panitia infak? Dimulai dari saya dulu sini. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Dek, sholawat lagi dek, satu nasid dek. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya habibi ya Muhammad, ya خافقين يا حبيبي
ابنتين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Bapak Ibu saudara-saudara, saya titip pesan di bulan yang dimuliakan Allah. Mulai malam ini dan seterusnya, kalau kita melakukan amaliyah sedekah, niatkan pahala sedekah itu kirim buat keluarga kita tercinta yang sudah meninggal dunia, tanpa mengurangi pahala kita. Pahala itu kalau kita niatkan buat keluarga yang sudah wafat, hakul yakin akan sampai kepada mereka dan mereka senangnya luar biasa. Semua kita pasti punya keluarga, betul apa tidak? Semua kita pasti punya orang tua, ibu dan bapak. Kalau mereka masih ada, teruslah berbakti. Kalau mereka sudah tidak ada, masih bisa kita berbakti kepada mereka. Kirimkan doa dan pahala sedekah yang kita lakukan di alam dunia. Quran menyatakan mereka itu yang sudah berkalang di dalam tanah munajat, mohon kepada Allah untuk dihidupkan kembali, walaupun cuma satu tarikan nafas saja. Mereka ingin melakukan amalan sedekah dan jadi orang yang baik. Ibu kita, bapak kita, mereka yang sudah berada di dalam kubur sudah tidak lagi bisa melakukan amalan kebaikan. Di alam kubur pilihannya cuma ada dua, nikmat kubur atau siksa kubur. Mudah-mudahan orang tua kita, keluarga kita, mereka semua mendapat nikmat kubur, amin. Tapi kalau takdir Allah mereka malah mendapat siksa kubur, doa dan kiriman pahala sedekah kita di alam dunia, mudah-mudahan itu jadi wasilah terbukanya pintu rahmat Allah. Kubur mereka Allah jadikan radhah min riyadil jannah. Andai kata dunia dan seisinya kita persembahkan untuk membayar jasa ibu dan bapak, tak secuil pun jasa mereka bisa kita balas. Kalau mereka sudah wafat, kirimkan mereka doa, apalagi pahala sedekah, karena memang itu yang mereka harapkan. Mereka sudah tidak lagi bisa berbuat kebaikan. Satu hari di dalam kubur, perbedaan waktunya 1000 tahun di kota Jember. Kalau satu hari kita tidak membacakan doa, ya Allah, sehari semalam kita rawatib 5 waktu, jamak Fatihah, paling juga setengah menit raene. 5 kali kita mengirimkan Fatihah kepada keluarga kita, mereka senangnya luar biasa. Sebab apa? Kalau satu hari kita nggak kirimkan doa kepada mereka, mereka menanti selama 1000 tahun. Kalau 3 hari kita nggak kirimkan doa, mereka mengharap 3000 tahun. Untung masih ada Sayyidul Ayyam, penantiannya luar biasa lama, 7000 tahun. Alangkah malangnya orang tua semacam itu, nggak pernah dikirimkan doa, apalagi pahala sedekah dari anak keturunannya yang masih hidup di alam dunia. Karena itu kita bersyukur. Inilah pentingnya wasilah. Alangkah malangnya
mengirimkan doa apalagi pahala sedekah dari anak keturunannya yang masih hidup di alam dunia. Karena itu kita bersyukur, inilah pentingnya wasilah. Pepatah Arab mengatakan mafil ab fil abna, apa yang dilakukan orang tua bakalan dikerjakan sama anak-anaknya juga. Kalau kita rajin tawasul kepada orang tua, kepada leluhur, kepada guru, kepada para ulama, satu saat anak keturunan kita ketika kita berada di dalam tanah, anak kita juga akan mengikut sertakan tawasulnya, wasilahnya kepada diri kita. Tapi kalau kita nggak pernah kirimin doa buat orang tua kita, apalagi pahala sedekah kepada mereka, jangan mengharap anak keturunan kita nanti akan ngirimin kita doa dan pahala sedekah, karena waktu di alam dunia kita nggak pernah berbuat demikian kepada leluhur-leluhur kita. Karena itu saya titip pesan di bulan yang dimuliakan Allah, kalau kita melakukan amaliyah sedekah, niatkan pahala sedekahnya kirim buat keluarga, khususnya orang tua tercinta yang sudah meninggal dunia. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, saya ini hari pertama berada di Jember, insya Allah sampai hari Senin, 3 hari dimulai dari besok sampai Senin, dan acaranya lumayan padat. 3 hari ngubeng di kota Jember, insya Allah ada 10 tempat kajian yang harus saya sambangi. Karena itu mohon doa dari Bapak Ibu semua agar Allah berikan kesehatan dan kekuatan. Memang senjatanya orang beriman doa. Dulu tuh kata Ustadz Hardi, saya mondok di pesantren Tebuireng Jombang. Satu hari abah saya datang jengukin, Allah yarham Ki Zainuddin MZ. Abah saya, hoi abah saya, hoi abah. Saudara kenal sama Ki Zainuddin MZ? Kenalan di mana? Kenal aja. Kata abah saya, Fikri, kalau kamu ketemu dengan keluargamu kaum muslimin, nggak usah malu, mintakan doa sama mereka. Kamu nggak tahu dari mulut siapa aras bergetar, doa kamu tembus. Karena itu ojo isin-isin, jangan malu. Ketemu keluargamu kaum muslimin, mintakan dari mulut mereka doa buat dirimu. Nah ini hari pertama saya, karena itu saya terima kasih kepada tokoh masyarakat Jenggawah, lalu pengurus yayasan serta DKM Masjid Raudhatul Jannah, dan teman-teman dari Yayasan Cinta Darud Dakwah. Yayasan Cinta Darud Dakwah ini dipimpin oleh Ustadz Hardi. Tadi beliau sekelumit sudah menyampaikan sedang mengusung program mencetak 1 juta penghafal Al-Quran. Saudara, ini program bukan program hayalan, ini program realistis. Ayo lihat data statistiknya. Indonesia ini jumlah penduduknya kurang lebih 275 juta jiwa. 87% pemeluknya beragama Islam, mayoritas. Kira-kira jumlah umat Islamnya di Indonesia 225 juta orang. Itu yang beragama Islam, dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Papua. 225 juta orang yang beragama Islam, sebuah potensi dan kekuatan yang luar biasa. Kalau kita umat Islam ini bergandengan tangan, rukun, kompak, bahu membahu dan saling membantu, rasa-rasanya 1 juta penghafal Al-Quran akan segera terrealisasi di negara kita tercinta Indonesia. Sekarang ini
terbanyak penghafalnya masih negara Palestina. Mudah-mudahan di masa yang akan datang giliran Indonesia terbanyak penghafal Al-Qur'annya. Amin. Kita ingin Indonesia terbanyak penghafal Al-Qur'annya, lebih cepat mencapai negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mudah-mudahan salah satu di antara mereka yang jadi hafiz dan hafizah adalah anak keturunan kita semua. Amin ya rabbal. Nah, Ustadz Hardi akan menyampaikan sekelumit lalu mengajak kepada kita untuk ikut berpartisipasi dalam rangka penggalangan donasi mencetak 1 juta penghafal Al-Quran. Lagi-lagi saya pesan, kalau nanti jamaah ada yang ingin ikut berinfak dan bersedekah, niatkan pahalanya kirim buat orang tua keluarga yang sudah meninggal dunia. Yakinlah kehidupan kita akan makin jauh bertambah berkah. Kepada Ustadz Hardi, waktu dan tempat saya persilakan. Yang sedang bekerja, ikhtiar, berusaha atau menuntut ilmu, mudah-mudahan dengan wasilah sedekah Allah beri kemudahan dan kelancaran dalam segala aktivitasnya. Yang ketiga, pahala sedekah ini diniatkan hajat dan keinginan yang selama ini terpendam, mudah-mudahan dengan wasilah sedekah segera Allah ijabah. Ada yang hajatnya kepengen punya menantu baik, ada yang hajatnya pengen segera menimang cucu, ada yang hajatnya pengen pergi haji atau umroh, ada yang hajatnya pengen anaknya masuk pondok pesantren, mendalami agama dan jadi penghafal Al-Quran. Ada yang hajatnya ingin masalahnya cepat terselesaikan. Hajat dan keinginan yang baik-baik tersebut mudah-mudahan dengan wasilah sedekah segera Allah ijabah. Karena itu sama-sama kita bacakan suratul Fatihah. Bitilkal niyah sayulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Astaghfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim mubarak ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya muyassir kulli asir, yassir alaina kulla asir, fatafsirul asir alayka yassir. Allahumma man la yahtaju ilal bayani wa tafsir, hajatuna ilaika kathir, wa anta alimun biha wa basir. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum, waj'alil jannata maswahum, wa akrim nuzulahum, wa wasi' madkhalahum, wa nawir kuburahum birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi gfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira, wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a, wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat. Lebih kurang saya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.